Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Kembali lagi nih di mini class game. Jadi di pertemuan ini, aku bakal jelasin tentang C# nih. Buat kalian yang udah menunggu-nunggu video programming di mini class game, kalian tetap simak ya. Nah, jadi kita bakal kenalan sama C# dulu. C# merupakan bahasa pemrograman berbasis objek yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bahasa pemrograman utama dalam lingkungan .NET Framework. C# dirancang oleh Anders Hellsberg dari Microsoft pada tahun 2000. Oh iya nih, kalian kalau misalnya mau mengakses modul ini, bisa di Gitbook-nya WRI, yaitu WRI Developer polynemah.gitbook.io/miniclass-game. Atau mungkin kalian bisa ke GitHub-nya WRI, lalu kalian akses repo miniclass game, kayak gitu. Oke, kita udah kenalan sama C#, lalu kita bakal mengenalkan C# yang di Unity. Nah, kalian bisa buka Unity pakai Unity Hub dulu, terus kalian bikin projectnya dan bisa buka tampilannya, tampilan Unity editornya bakal jadi kayak gini. Mungkin agak beda, tapi nggak apa-apa. Yang penting tampilannya kurang lebih kayak gini ya. Oke, karena kita bakal memprogram C# di Unity, dan aku mau pakai Visual Studio Code, jadi mungkin kalau misalnya kalian masih baru install Unity-nya, kita setting dulu IDE-nya di Edit, lalu Preferences. Nah, lalu di External Tools, ada External Script Editor. Kalian bisa pilih, mungkin di browse dulu, pilih Visual Studio Code. Kayak gitu. Nah, sekarang kita akan membuat file C#-nya. File C#-nya kita bisa buat di project ini, lalu di bagian dalamnya aset ini ada bawaan folder scenes dari Unity-nya. Di sini kita klik kanan, create, lalu C# script. Lalu kita kasih nama filenya. Aku kasih nama hero. Oke, lalu kita klik 2 kali untuk membuka VS Code atau IDE pemrograman yang akan kalian pakai. Oke, VS Code-nya udah tampil. Lalu di sini sudah ada sistem yang diimport oleh Unity-nya sendiri. Lalu di sini ditampilkan public class, lalu nama kelasnya tadi hero. Dan ini inheritance dari monobehavior. Nanti kita akan jelaskan tentang inheritance. Lalu di sini ada 2 function, void start dan void update. Void start, di sini ada tulisannya, dokumentasinya, is called before the first frame update. Jadi start ini dipanggil sebelum frame pertama muncul, kayak gitu istilahnya. Pokoknya dipanggil paling pertama sendiri. Lalu untuk update is called once per frame. Jadi dipanggil setiap frame-nya tuh bakal terus dipanggil. Kayak gitu. Mungkin kalau misalnya dijelaskan di sini masih agak bingung ya. Kita coba aja pakai debug log. Debug.log. Terus kita coba halo. Oke, terus kita save. Lalu kembali ke Unity-nya. Di sini masih loading. Nah, di Unity-nya ini nanti akan muncul. Ketika kita pencet file hero kita, di sini muncul debug log halo yang tadi kita ketikkan. Lalu kita coba drag ke objek yang ada di hierarki agar nanti bisa muncul. Untuk debug log itu nanti akan muncul di konsol kayak gitu. Coba kita cek di main kameranya, tadi kita ngedrag kita drag filenya ke main kamera dan sekarang udah muncul di sini di inspektornya. Ada hero berupa script kayak gitu. Kita coba play di sini di atas ada tombol play, kita coba playnya. Lalu kita cek apakah muncul. Nah, ini ada muncul. Halo kayak gitu. Tapi munculnya cuma 1 kali. Karena
kita pakai start. Kayak gitu. Coba kalau misalkan halonya ini kita pindah ke update. Untuk pindahinnya tadi, mungkin ini shortcut untuk kalian. Bisa pakai alt terus panah atas atau panah bawah. Jadi kalian kursornya taruh di sini. Terus alt panah atas itu bisa mindah-mindah satu line ini langsung. Jadi kalian nggak perlu Ctrl C atau Ctrl V. Kayak gitu. Atau Ctrl X. Untuk ngekat. Nah, kayak gitu. Terus kita coba run di sini. Loading. Oke, sekarang kita run. Nah, sekarang muncul halonya ada banyak banget nih. Halo, 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 kan kayak gitu. Karena di update akan selalu dipanggil setiap frame-nya. Jadi, kalau misalnya nih kan frame, kalian mungkin nggak asing sama misalnya 60 fps gitu kan, 60 frame per second. Jadi kalau misalnya kayak gitu berarti halonya ini ada 60 per detiknya. Kayak gitu nih. Oke, untuk start sama update aku sekiankan di situ dan kita akan berpindah ke mengenalkan variabel C#. Nah, kalian untuk yang semester 1 mungkin udah familiar sama masih baru kenalan sama Java. Untuk yang semester 2 udah familiar nih, agak familiar, udah sering-sering ngoding-ngoding Java kan kayak gitu kan. Nah, untuk variabel di C# kurang lebih sama kayak di Java. Jadi sama-sama string, misalkan string name, lalu ada integer pakai int, int, mungkin health, lalu ada mungkin boolean, atau karena ini health-nya mungkin kita akan pakai bilangan bulat ya, jadi kita pakai int. Kalau misalkan mau bilangan desimal, kita bisa pakai float atau pakai double, kayak gitu. Oh ya, tapi bedanya untuk stringnya di C# itu S-nya kecil ya, jangan salah, nanti error. Kalau misalnya di Java kan S-nya gede tuh, kayak gitu. Nah, kita coba kasih value ke namanya. Name-nya hero. Lalu health-nya itu 100. Terus kita coba di backlog. Name. Terus kalau misalnya mau ditambahin di sini bisa pakai health. Bisa pakai health. Bisa pakai plus. Terus kita coba di sini masih loading. Kita pencet play. Lalu akan muncul hero 100. Berarti nama dan health-nya udah masuk di dalam sistem kita nih. Untuk variabelnya mungkin kira-kira kayak gitu ya, soalnya kan udah ada fundamental nih di Java, kurang lebih sama. Lalu untuk condition. Nah, condition ini ya sesuai sama bahasa Inggrisnya ya, condition berarti kondisi. Jadi kita mengecek kondisinya. Condition itu bisa berupa if else, if else, lalu switch case. Coba kalau misalkan if name, enggak deh, ini aja. If health sama dengan 100. Kita dibacklogkan, jadi full health. Coba kita cek. Jadi if itu fungsinya untuk mengecek. Coba kita lihat. Oke, full health. Berarti health-nya 100 ya. Jadi untuk kondisi itu, misalkan untuk if, itu dia akan mengecek kondisi yang di dalam tanda kurung ini. Apabila health-nya itu sama dengan 100, maka akan diprintkan di konsol berupa full health. Nah,
Coba kalau misalkan kita ini stop dulu. Misalkan kita kasih else di sini. Kalau misalkan di sini tidak 100, berarti mungkin di bawah udah mungkin hero-nya kita udah kena serang atau kena duri-duri gitu kan, misalkan di gamenya health decrease atau health-nya berkurang. Coba kita cek misalkan health-nya 70 nih. Kita cek apa yang akan keluar, health decrease karena health-nya tidak 100. Jadi health-nya selain 100, maka yang di dalam else ini akan di-run kayak gitu. Jadi untuk conditionnya itu kayak gitu ya. Wah, ini kita karena teman-teman mungkin udah agak familiar dengan Java, udah sering ketemu variabel, ketemu condition. Mungkin habis ini kita akan jelaskan secara singkat looping dan function. Jadi kayak macam speedrun ya. Nah, terus ada yang tadi aku ngomong ada looping atau perulangan atau iterasi. Nah, looping itu hampir sama juga sama kayak Java. Itu ada for each, lalu while, do while kayak gitu. Ya, ada do while. Nah, kita coba sama for aja. Ya, mungkin kalian agak familiar karena dulu waktu semester 2 mungkin lebih seringnya pakai for gitu daripada pakai while. Nah, ini for udah dibikinin langsung. Oh ya, untuk aku di VS Code ini pakai extension ini C#, sama aku ada nginstall juga ini Unity kode snippets. Jadi untuk ngetiknya biar agak enak. Untuk sharing ke kalian-kalian semua nih. Jadi lebih enak ngetiknya kayak gitu. Jadi ini for int. Jadi untuk penjelasannya di dalam for ini ada 3 nih. Dipisahkan oleh titik koma. Jadi yang pertama ada deklarasi variabel i dengan nilainya 0. Jadi nilai awalnya 0. Lalu ini akan untuk kondisinya bukan i ini. Programnya akan berulang apabila nilai dari i itu kurang dari length. Ini kita masih belum mendeklarasikan apa itu length. Itu kita bisa langsung nulis 5 di sini atau mungkin kita bikin variabel dulu di sini int length sama dengan 5. Kayak gitu. Bisa aja. Nah, terus dalam iterasinya atau dalam perulangannya nanti nilai i-nya akan bertambah sebesar 1. Jadi i++ itu sama dengan i plus sama dengan 1. I plus sama dengan 1 itu apa, Kak? I plus sama dengan 1 itu sama kayak I sama dengan I plus 1. Jadi nilai I itu sama kayak I plus 1. Jadi misalkan nilainya 0, jadi I yang baru nilainya adalah 0 ditambah 1. Nah, nanti kalau misalnya ngulang. Ya. Kalau misalnya berulang lagi, nilai I yang baru sama dengan 1 ditambah 1. Lalu kalau ngulang lagi, nilai I yang baru jadi 1. Tadi udah 1 ya? Berarti 2, sorry. 2 ditambah 1 berarti 3 dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, berarti kita ini akan berulang sampai nilai dari I kurang dari 5. Berarti 5-nya nggak ikut. Kalau misalnya mau 5-nya ikut, pakai kurang dari sama dengan. Kayak gitu. Coba kalau misalkan kayak gini, in I sama dengan 0, kita debug log.
di backlog nilai I sama dengan I, terus titik koma. Nah, kita coba lihat di Unity-nya. Nah, ini muncul di konsolnya nilai I sama dengan 0, nilai I sama dengan 1, nilai I sama dengan 2, nilai I sama dengan 3, dan nilai I sama dengan 4. Kayak gitu. Oke, mohon maaf tadi laptopku error, jadi videonya kepotong. Nah, ini ada hasil dari for loop tadi. For loop yang kita lakukan tadi, yang ini, nilainya I sama dengan 0 sampai I sama dengan 4. Kayak gitu. Kenapa kok dia sampai 4 aja? Karena ini kurang dari 5. Dan kenapa kok ditambah loncatnya loncat 1? Karena ini I++, yang bisa dikatakan yang untuk hitungannya, untuk operasi matematikanya sama seperti I sama dengan I ditambah 1. Kayak gitu. Nah, untuk loopingnya nih, ini bisa kalian ganti-ganti. Ini nggak harus I, tapi biasanya orang-orang pakainya I. Lalu ini nilainya bisa diganti 1 kah, atau 2 atau 5 sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau misalnya kalian untuk array itu biasanya mulainya dari 0. Kayak gitu. Lalu ini bisa diganti lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Dan value-nya ini bisa dapat dari variabel kayak gitu. Dan ini tidak harus plus-plus, bisa aja min-min. Atau plus sama dengan 2, atau min sama dengan 3, misalkan seperti itu. Oke, untuk loopingnya seperti itu, lalu kita akan berpindah ke function. Function ini ada contohnya nih kan, kayak void start atau void update. Kayak gitu. Ini adalah contoh function. Misalkan kita bikin lagi. Functionnya apa? Void misalkan diserang. Kasih tutup kurung, kasih kurung, lalu kurung kurawal kita kasih debug.log, terus pemain diserang. Nah, terus kita akan panggil di update. Jadi di update ini, diserang ini akan dipanggil sekali dalam satu frame. Kita coba lihat hasilnya. Oh iya, sebentar sambil ini belum di komen biar nggak keluar nanti di backlognya. Kita tunggu loadingnya. Lalu kita coba play. Nah ini, di sini muncul pemain diserang. Berarti di sini untuk fungsi diserangnya bisa dipanggil langsung, dipanggil namanya pakai tutup kurung buka kurung, kebalik, buka kurung tutup kurung, lalu pakai semikolon atau titik koma kayak gitu. Nah, untuk fungsi itu, ini kan fungsinya nggak ada parameternya nih, jadi kita bisa pakai kayak gini, kosongan, isi tutup kurung isi kurungnya. Nah, ada juga fungsi yang punya parameter. Parameter itu apa, Kak? Parameter itu ada di dalam sini. Dalam fungsinya ini nama fungsi, lalu ada kurung. Dari dalam kurungnya ini kita bisa meletakkan parameternya. Misalkan kita akan pakai parameter int damage. Kita kasih damage-nya berapa nih? Pemain diserang. Oh enggak, sebelum itu kita bikin, oh nggak usah, harusnya tidak usah.
taruh sini aja, nggak usah bikin variabel baru. Kita bisa bikin health dikurang sama dengan damage. Jadi ini hitungannya operasi matematikanya sama seperti health sama dengan health dikurangi damage, seperti itu. Jadi pemain diserang sama dengan health. Pemain diserang sebesar damage plus health sekarang jadi health, seperti itu. Coba kita cek. Belum. Nah, di sini kita kasih damage-nya. Di sini karena mintanya integer, jadi kita kasih damage-nya 10. Oh, jangan di-update, nanti nilainya bakal dikurang 10 terus sampai jadi negatif. Kita taruh di sini aja nih. Sini aja deh. Di start biar kepotongnya cuma sekali. Lalu kita buka, kita save dulu, terus kita buka Unity, terus kita play. Nah, kepencet, tapi udah keluar. Pemain diserang sebesar 10. Health sekarang jadi 60 karena health kita sebelumnya adalah 70. Jadi ini adalah parameternya. Parameter ini bisa banyak, tapi usahakan kalau misalkan bisa parameternya jangan banyak-banyak, kayak gitu. Nah, itu untuk functionnya yang memiliki parameter atau tidak memiliki parameter. Kalau misalnya ada parameternya, kalian harus ngecek fungsi yang akan dipanggil dan dicek parameternya apakah ada apa enggak. Kalau misalkan nggak ada parameternya, nanti akan terbaca error. Nah, there is no argument given that correspond to the required normal parameter damage on hero diserang. Jadi hero diserang ini minta integer, tapi kita tidak memberikan parameter apapun, kayak gitu. Nah, kira-kira kayak gitu nih untuk awal pengenalannya C#. Mungkin akan aku tambahin tentang ini nih. Mungkin public. Ada public, ada private. Kayak gitu. Coba kita untuk anunya nih, misalkan di sini public string name atau public void diserang. Di sini untuk nilai defaultnya itu private ya. Jadi apa sih Kak public sama private itu? Public sama private itu kayak access modifier. Jadi untuk perizinan aksesnya nih, kalau misalkan public itu bisa diakses oleh kelas lain. Coba kita bikin file C# yang lain ya. Kita bikin hero, ada monster misalkan. Oke. Di sini udah muncul monster. Oh ya, ini masih error, kita panggil diserang 10. Biar nggak error. Lalu kita coba panggil si, ini kan udah ada public ya, public string name, terus integer health. Terus kita coba panggil nih namanya di sini. Hero, nama kelas sebelumnya hero, karena ini kelasnya monster, tadi kan kelasnya hero kan. Hero name. Oh enggak, kita tampilkan di sini aja. Debug.log. Kepencet. Kita tahan, kita sorot, terus dikasih petik biar langsung, lalu dikasih tutup kurung dan titik koma. Lalu kita coba lihat di sini di konsolnya. Apakah muncul? Nggak muncul.
Kok nggak muncul, Kak? Iya dong, karena kita masih belum nge-drag monster ini. Monster ini belum diakses oleh objek yang ada di hierarki scene ini. Jadi kita coba taruh di sini. Lalu kita coba run. Dan kita cek hero.name. Oh iya, berarti yang tampil kok hero.name, Kak? Soalnya saya pakai petik. Jadi semua yang ada di dalam petik akan dianggap sebagai akan ditampilkan sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam petik 2 tersebut. Kalau misalkan variabel, tadi kan kita niatnya akan mengetik variabel tapi kita pakai petik gini, jadi yang ditampilkan adalah hero.name. Nah, kalau misalkan tidak ada petiknya gini, dibacanya sebagai variabel atau sebuah objek. Kita coba run lagi. Apa ini? An object reference is required to the non-static field. Oh iya, kalau misalkan mau dipanggil, di sini harus pakai static, public static string name. Kayak gitu. Coba kita cek lagi. Kita run. Masih loading. Dan di sini terpanggilnya 0. Ya, kok 0? Kenapa kok 0? Jadi kita lihat. Kalau misalkan di sini kita kasih langsung hero, apakah akan tetap 0? Atau mungkin tidak 0? Apakah 0-nya karena saat membuat variabel tidak langsung dikasih value? Kita lihat dulu. Nah, akan langsung muncul hero. Jadi, untuk dipanggil di sini yang akan muncul duluan adalah saat pembuatan ini. Kayak gini nih. Ini karena start itu dipanggil sebelum first frame update. Jadi, mungkin di sininya udah keran duluan, udah ngedebug log hero name-nya, dan di sini masih belum ke update, nggak ke update itu. Lalu kita coba untuk mengakses fungsi diserang tadi karena kita udah jangan lupa dikasih hero biar kita tahu ini ngambilnya dari mana. Kita kasih 10. Yang ini kita hapus dulu, kita komen dulu biar nggak di oh iya non static lupa. Di komen dulu caranya komen bisa pakai kontrol sama dash. Aduh. Ini kontrol sama dash yang sebelahnya shift itu. Atau garis miring mungkin panggilnya. Kita cek. An object reference. Oh ya, kan? Oh, sebelum itu kita coba cek aja dulu nih. Health-nya itu kan static. Nah, kita udah ubah jadi static. Kita coba. Oke, pemain diserang sebesar 10. Health-nya sekarang adalah minus 10. Nah, jadi health-nya di sini nilainya 0. Oh, jadi tadi itu sebelumnya nilai default dari ini yang tidak ada tidak ada akses modifiernya itu adalah public. Mohon maaf, tadi saya salah ngomong. Itu harusnya public bukan private. Nah, sekarang kita coba yang private nih. Bisa nggak ya namanya diakses? Nah, ini. Object reference is required the non-static method. Oh.
Ini yang kebacanya dia mintanya masih yang non statik ya mintanya. Tapi untuk private ini hanya bisa diakses oleh ini saja, kelas ini saja, tidak untuk kelas-kelas yang lain. Jadi tidak bisa diakses oleh kelas-kelas yang lain kecuali untuk yang tidak ada ininya, tidak ada akses modifiernya, itu sudah terbaca public seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu untuk perkenalannya dengan C#. Karena ini adalah video yang dibuat terburu-buru, saya mohon maaf apabila ada perkataan yang salah-salah atau mungkin yang kurang jelas. Kalian bisa, kalau misalnya masih agak kurang jelas, kalian bisa tanya di kolom chat atau tanya-tanya di grup WRI atau grup mini class juga nggak apa-apa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Semangat belajarnya.